Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu. Apa kabar untuk dulur-dulur perkerisan seluruh Nusantara? Semoga diberi kesehatan selalu dan rezeki melimpah. Nah, lama saya tidak upload video dikarenakan memang banyak kesibukan. Nah, kali ini saya akan mereview satu keris yang sangat jarang ditemui juga. Keris ini kebetulan keris ini saya dapatkan kemarin waktu Idul Adha, berbarengan Idul Adha. Seperti apa wujud kerisnya? Mari kita lihat. Nah, ini bisa dilihat dari sandangannya saja sangat sederhana. Ini termasuk sandangan istilahnya merangi desa. Jadi garapnya itu apa adanya. Ini masih bawaan semua, belum saya ganti dengan warangko yang bagus. Nah, ini setelannya saja sudah pas. Emang warangka buatan merangi desa ya begini, apa adanya. Dan dilihat dari paksinya masih utuh. Nah, dan masih berkarat. Nah, seperti apa kerisnya langsung kita lihat saja. Nah, ini dia lo 9 keris berdapur sabuk tampar. Bisa dilihat. Ini kembang kacangnya bungkem, gelung atau gelung wayang. Keris sabuk tampar mempunyai ricikan yaitu jalen 1, lambe gajah 1, sogoannya 1 ada di depan. Ya, rata-rata kalau sabuk tampar lo 9 itu sogoannya 1 di depan dan ada greneng. Pamornya masuk bendo segodo. Biasanya orang umum itu menyebutnya pamor melati tumpuk. Ini pamornya sangat utuh, bisa kelihatan. Filosofis sabuk ialah pengikat dan tampar adalah tali. Yang mana sabuk tampar bisa diartikan sebagai tali pengikat. Sang empu menitipkan pesan yang dalam, dimana setiap manusia harus terikat satu dengan yang lainnya dan harus saling menyambung tali silaturahmi dengan sesama. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri. Adanya orang kaya karena adanya orang miskin, adanya orang sukses karena adanya orang gagal, adanya orang berkuasa karena adanya orang yang dikuasai, adanya pemimpin karena adanya rakyat yang dipimpin, dan seterusnya. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan tidak bisa lepas dari peran orang lain, maka salinglah bersilaturahmi, bersaudara, dan menghormati satu dengan yang lainnya. Itulah makna filosofi keris sabuk tampar. Dapur keris sabuk tampar juga dipercaya memiliki tuah pengikat, dari mulai pengikat hubungan asmara, kelanggengan rumah tangga, kelanggengan jabatan, hubungan sosial yang baik, dan sebagainya. Dilihat dari nilai esoterik keris ini memang banyak diburu oleh mereka yang sedang ingin mencari dukungan saudara dan melanggengkan apa yang dimiliki saat ini. Pamor bendo segodo. Nah, pamornya sangat
unik ini. Pamor benda segodo atau benda sagodo, orang-orang di Semenanjung Melayu menyebutnya pamor butir petai. Emang pamornya ini seperti pamor apa tuh, petai bulat-bulat besar. Lalu apa artinya benda segodo sebenarnya? Artinya adalah benda sebesar godo. Benda di sini bukanlah sama artinya dengan benda atau dalam bahasa Indonesia berarti barang, tetapi adalah nama sebuah tanaman atau pohon semacam tumbuhan merambat yang buahnya seperti petai tetapi jauh lebih besar. Isinya dipergunakan untuk memasak, kurang lebih sebesar telur mata sapi. Sedangkan sagodo adalah sebesar gada. Orang Jawa biasa menyebut benda yang dianggapnya lebih besar dari ukuran rata-rata secara hiperbolis dengan ukuran segada. Bentuk gambaran pamor ini menyerupai bulatan-bulatan pamor yang terangkai mengelompok rapat seperti biji petai. Sepapan tersusun dari bawah sampai ke atas bilah, nah, sampai ke ujung bilah. Ditinjau dari terjadinya pamor benda segodo tergolong pamor rekan, ya ini pamor yang bentuk gambarannya telah dirancang terlebih dahulu oleh sang empu zaman dulu. Segala sesuatu selalu dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan alam, sesuatu yang metafisik sebagaimana orang Jawa memahami kerisnya. Menurut sebagian pecintanya, rangkaian butir-butir benda atau petai dalam keris dan tombak melambangkan kemudahan rezeki yang berkesinambungan, membuat pemiliknya lebih gampang mencari rezeki yang besar-besar, mengumpulkan hasil yang banyak dan kesejahteraan lebih baik, seperti pamor dan emas yang lebih banyak ditemukan pada keris brojol dan tilam upih. Pamor benda segodo termasuk pamor yang banyak penggemarnya sehubungan dengan tuahnya. Tak heran banyak ditaruh pada keris-keris jimatan semisal nogo kikik atau nogo gresian. Oleh karena itu pamor ini banyak dicari sebagai piandel oleh mereka yang hidup berniaga sebagai pedagang atau pada zaman dahulu saudagar. Pamor ini tergolong tidak pemilih, dapat cocok dipakai oleh siapapun. Nah, keris ini termasuk Tangguh Tundung Madiun era Mataram. Nah, kebanyakan keris dengan sabuk tampar memang dari Tangguh Madiun dan mungkin juga tidak seindah keris Majapahit atau Surakarta. Tapi sebagaimana lazimnya sejarah keris, perkembangan senjata yang satu ini pada suatu daerah akan sangat ditentukan berbagai hal, termasuk diantaranya karakter masyarakat, peta kekuasaan, dan lain sebagainya. Di wilayah yang pada silam dikuasai oleh adipati-adipati terkemuka atau daerah-daerah yang senantiasa bergolak, perkembangan perkerisan akan mengalami bentuk sesuai situasi yang mendukung proses penciptaan keris-keris itu, karena memang diciptakan sesuai zaman dan keadaan pada masa itu. Keris Madiun tidak terlalu memikirkan keindahan dan tidak memikirkan rincian keris. Kesannya justru wagu, angker, dan gegrisi atau menyeramkan. Bentuknya sederhana tetapi sepintas saja sudah terlihat kalau kesannya sangat powerful, kuat, dan berwibawa. Nah, rata-rata keris Madiun itu dia lebih memandang ke sisi mistis atau kekuatan alam, atau bisa disebut juga kekuatan goibnya. Keris Madiun tidak memandang keindahan keris, tapi kewingitan atau keangkeran keris. Maka keris-keris Madiun itu sangat wingit dan istilahnya berwibawa besar.
Dan memang sisi esoteri inilah yang lebih menonjol dari keris-keris Madiun. Tak heran sejarah Madiun sangat berkaitan erat dengan senjata pusakanya yang sangat bertuah atau wingit. Bahkan sekalipun Mataramnya Panembahan Senopati pernah dipermalukan dengan mengalami 2 kali kegagalan menundukkan Purubaya atau Madiun, yakni pada tahun 1587 dan 1589. Diyakini hal ini berkat keampuhan sebilah keris pusaka, yakni Kanjeng Kiai Kalagumarang, hingga dengan taktik pura-pura takluk ekspansi Mataram berbuah kesuksesan. Kabarnya sebagai peringatan atas peristiwa penguasaan Mataram atas Purbaya tersebut, maka sejak tanggal 16 November 1950 nama Purbaya diganti menjadi Mediun atau Mediun. Nah, itulah keris Madiun yang terkenal akan tuahnya dan keampuhannya. Jadi jangan memandang sebelah mata keris yang bertangguh Madiun. Sedangkan arti kata kembang kacang bungkem, kembang kacang bungkem telah lama menjadi favorit sehubungan dengan kepercayaan akan tuahnya, seperti misalnya mempengaruhi lawan bicara atau membuat tunduk lawan bicara. Nah, itulah arti dari makna kembang kacang bungkem. Nah, ini peksinya juga masih utuh. Nah, untuk dulur-dulur yang ingin memahami keris ini, langsung saja WA yang sudah tertera atau hubungi lewat Instagram juga bisa. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.